Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi saya di mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas di bab 8 yaitu informasi dalam praktik. Yang pertama itu ada informasi sebagai salah satu faktor penting penentu keberhasilan atau Critical Success Factor atau CSF. Nah, ini tuh merupakan dikemukakan oleh D. Ronald Daniel dan MC Kenshi dan juga company. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya sistem pemrosesan transaksi. Nah, ini yang dimaksud adalah menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat dimanapun, di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, ada juga yang namanya dalam sistem pemrosesan transaksi, itu ada yang namanya tinjauan sistem. Nah, tinjauan sistem ini merupakan DVD mendokumentasikan suatu sistem dengan cara yang hierarkis, yaitu ada diagram konteks adalah yang menyajikan sistem dalam konteks lingkungannya. Selanjutnya ada subsistem utama dari sistem distribusi. Nah, ini tuh diagram konteks cukup memadai untuk mendefinisikan batasan sistem unsur lingkungan dan antar mukanya. Akan tetapi mempelajari lebih banyak proses-proses yang akan dilaksanakan. Ada 3 subsistem utama, bisa dilihat ya di tabel itu ada mengisi pesanan pengisian kembali persediaan dan memelihara buku besar seperti itu. Selanjutnya ada yang namanya sistem yang memenuhi pesanan pelanggan. Ini masih lanjutan dari sebelumnya ya, yaitu ada entry pesanan, persediaan, terus ada juga piutang dagang. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya sistem yang menjalankan proses buku besar. Nah, sistem buku besar itu bernama General Ledger System. Ada sistem akuntansi yang menggabungkan data dari sistem-sistem akuntansi yang lain dengan tujuan untuk menyajikan gambaran keuangan operasi perusahaan secara gabungan. Nah, terdapat 2 subsistem. Yang pertama ada sistem pembaharuan buku besar dan juga sistem pembuatan laporan manajemen. Selanjutnya, itu ada yang sistem yang memesan persediaan pengganti, yaitu dengan sistem yang sama kita mengidentifikasi subsistem-subsistem yang berkaitan dengan pemesanan persediaan pengganti dari pemasok, yaitu ada sistem pembelian, sistem penerimaan, dan juga sistem utang dagang. Selanjutnya ada yang namanya menempatkan sistem pemrosesan transaksi dalam perspektif, yaitu menempatkan sistem pemrosesan transaksi itu merupakan suatu pondasi sebuah perusahaan. Selanjutnya ada informasi organisasi, yaitu ada beberapa ya, 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Yang pertama ada sistem informasi. Nah, informasi pemasaran itu dibagi 2, yaitu subsistem output dan juga input. Nah, untuk subsistem output itu memberikan informasi mengenai unsur-unsur penting di dalam bauran pemasaran, yaitu subsistem produk, lokasi, promosi, harga, dan juga bauran terintegrasi. Nah, untuk subsistem input itu mengumpulkan data dari sumber internal dan lingkungan lalu memasukkannya ke dalam basis data, kurang lebih seperti itu. Ada juga yang namanya sistem informasi sumber daya manusia, sistem informasi manufaktur, sistem informasi keuangan, dan juga sistem informasi eksklusif. Nah, selanjutnya itu ada manajemen hubungan pelanggan atau hubungan manajemen dengan pelanggan, yaitu manajemen hubungan antara perusahaan dengan pelanggan sehingga baik perusahaan maupun pelanggannya akan menerima nilai maksimum dari hubungan ini. Strategi ini menyadari bahwa membina hubungan jangka panjang dengan pelangganan adalah suatu strategi yang bagus. Selanjutnya ada yang namanya data warehousing, yaitu adalah memungkinkan untuk membangun suatu sistem dengan kapasitas data yang hampir tidak terbatas. Nah, untuk data warehousing ini memiliki beberapa karakteristik, yaitu ada 4. Yang pertama ada kapasitas penyimpanan yang sangat besar. Data diakumulasikan dengan menambahkan catatan baru, bukannya dijaga tetap saling mutakhir dengan memperbaharui catatan yang sudah ada dengan informasi yang baru. Yang ketiga ada data dapat diambil dengan mudah. Yang keempat atau yang terakhir dari karakteristik warehousing itu ada data sepenuhnya digunakan untuk pengambilan keputusan dan tidak digunakan dalam operasi perusahaan sehari-hari.
Nah, sistem data warehousing itu merupakan bagian utama dari data warehousing yang memasukkan data ke dalam gudang, mengubah isinya menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut kepada para pelanggan. Nah, bagaimana data disimpan dalam tempat penyimpanan data warehouse? Nah, yang pertama itu dalam tempat penyimpanan data warehouse terdapat dua jenis tabel yang disimpan dalam tabel-tabel terpisah. Yang pertama itu ada tabel dimensi, yaitu mengartikan pemikiran bahwa data tersebut dapat menjadi basis untuk melihat data dari berbagai sudut pandang atau berbagai dimensi. Nah, yang kedua itu ada tabel fakta. Nah, untuk tabel fakta ini berisi ukuran-ukuran kuantitatif secara entitas, objek, dan aktivitas. Nah, selanjutnya ada penyampaian informasi, yaitu mendapatkan data dari tempat penyimpanan data, mengubahnya menjadi informasi, dan menjadikan informasi tersebut tersedia bagi para pengguna. Selanjutnya ada OLAP, OLAP. Nah, itu merupakan segala jenis peranti lunak dapat digunakan untuk menarik data dari tempat informasi, data, dan mengubahnya menjadi sebuah informasi. Nah, terdapat dua pendekatan untuk OLDAP. Yang pertama adalah OLAP. OLAP ya. Yang pertama ada ROLAP, Relation Online and Analytical Processing, yaitu menggunakan suatu sistem manajemen basis data rasional standar. Yang selanjutnya yang kedua itu ada MOLAP atau Multidimensional Online Analytical Processing, yaitu menggunakan suatu sistem manajemen basis data khusus multidimensional. Nah, ada juga yang namanya data mining, yaitu proses menemukan hubungan dalam data yang tidak diketahui oleh pengguna. Data mining membantu pengguna dengan menemukan hubungan dan menyajikan dengan cara yang dapat dipahami, sehingga hubungan tersebut dapat menjadi dasar sebuah pengambilan keputusan. Nah, terdapat dua cara dasar dalam melakukan data mining. Yang pertama itu ada verifikasi hipotesis, yaitu pendekatan ini dimulai dengan hipotesis pengguna mengenai bagaimana data saling terhubung. Kelemahannya adalah bahwa proses pengambilan akan sepenuhnya dipandu oleh pengguna. Yang selanjutnya ada penemu pengetahuan. Nah, sistem data warehousing menganalisis data tempat penyimpanan data, warehouse, mencari kelompok-kelompok dengan karakteristik yang sama. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin bertanya, langsung saja komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!